panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau kaki kita masih dapat melangkah, tangan kita masih dapat mengayun hingga menuju ke balai pernikahan ini dalam melaksanakan ijab dan qabul pernikahan calon mempelai suami istri. Dan untuk itu jangan lupa juga kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah yang sebagaimana dengan nikmat yang Ia berikan kepada kita, calon mempelai bisa mendapatkan calon istrinya, calon mempelai wanita bisa mendapatkan calon mempelai prianya. Maka senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bila engkau mensyukuri nikmatku, insyaallah akan bertambah. Bila engkau ingkar, ingat azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang pelopor kebahagiaan, pembasmi penistaan, lahir dengan keadaan yatim, miskin, susah, dihina, dicemooh oleh orang banyak, tetapi ketika dewasanya ia mampu merubah suatu peradaban dari peradaban yang jahil, dari peradaban yang penuh dengan kebodohan hingga peradaban yang berakhlakul karimah, yakni siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan adalah suatu perbuatan sakral yang mana sudah lumrah dilakukan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Bahkan bukan hanya yang beragama Islam, bahkan setiap kalangan, bahkan orang yang tidak beragama pun ada yang melakukan hal ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan pernikahan ini adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadisnya, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan banyak dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi secara kauli apapun itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam membina rumah tangga, khususnya bagi kedua mempelai, kita harus mempersiapkan banyak hal. Hal yang pertama yang perlu dipersiapkan seorang mempelai, laki-laki dan perempuan, untuk hari ini hingga masa yang akan datang. Yang pertama adalah menanamkan niat. Apapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya, apabila niat belum tertentu dalam hati kita, apabila niat kita belum kita tanamkan dalam hati kita dengan baik, maka keindahan dalam rumah tangga itu akan jauh dari diri kita. Kepada calon mempelai pria, kita sebagai laki-laki bukan hanya niat menikah itu untuk memuaskan nafsu birahi kita saja, bukan hanya untuk memuaskan nafsu batiniah kita saja, tetapi niat yang harus kita tanamkan sebagai seorang pria, sebagai seorang calon kepala rumah tangga dalam suatu rumah tangga, harus menanamkan niat menjadi seorang suri tauladan bagi keluarga kita nantinya, membuat pernikahan ini sebagai jalan kita untuk menggapai ridha Allah dan menggapai apa-apa yang kita inginkan nantinya di yaumil akhirat nanti. Begitu juga kepada seorang calon pada mempelai wanita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya nasihat yang saya berikan adalah tetaplah menjadi manusia. Kenapa saya bilang tetaplah menjadi manusia? Di dalam rumah tangga, bahkan di dalam apapun itu, tidak ada yang namanya malaikat, tidak ada namanya orang yang tidak pernah salah, tidak ada yang namanya setan yang selalu melakukan hal yang salah. Tetapi dalam rumah tangga kita itu, apabila terjadi suatu kesalahan atau suatu konflik terjadi dalam rumah tangga kita, marilah kita terlebih dahulu untuk bermusyawarah. Karena bahkan dalam membentuk suatu negara saja, seperti negara kita, itu dibentuk dengan cara bermusyawarah. Bahkan para dewan membentuk suatu peraturan itu dengan cara bermusyawarah. Jadi saran saya kepada mempelai pria dan wanita, harus senantiasa apabila ada terjadi suatu masalah
kepada keluarga kita, bahkan kepada diri kita khususnya, marilah kita bermusyawarah kepada istri kita, kepada suami kita, agar nantinya tidak ada terjadi keretakan dalam rumah tangga kita, dan insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah akan mengakhiri hidup kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, janganlah membalikkan dalil. Kenapa saya bilang begitu? Ada dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pelindung bagi wanita. Jangan, khususnya ini untuk bagi mempelai wanita, mempelai pria. Jangan hal ini terjadi, membalikkan dalil. Bukan An-Nisa di depan, tapi Ar-Rijal. Bukan An-Nisa yang bekerja untuk mencari nafkah, tapi Ar-Rijal. Bukan An-Nisa yang memberi pendidikan, tapi Ar-Rijal. Tolong kepada mempelai pria, perhatikan apa yang saya katakan ini. Karena hal ini sangat penting untuk Anda pahami. Betul. Kenapa? Apabila hal ini Anda sepelekan, insya Allah keluarga Anda akan menjadi keluarga yang terburuk mungkin yang ada di dunia ini. Jadi saya sarankan segala kewajiban seorang suami, segala hak dari seorang istri, segala kewajiban dari seorang istri harus dipenuhi. Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu secara lahir maupun secara batin, secara materi maupun secara batin. Karena banyak kita lihat di kalangan masyarakat ada berbagai keluarga yang malah membalikkan dalil ini. Bukan laki-laki yang menjaga wanita, tapi wanita yang menjaga laki-laki. Itu yang saya harapkan kepada mempelai pria. Insyaallah. Kepada mempelai wanita, banyak tanggung jawab juga yang harus digenggam oleh seorang mempelai wanita. Salah satunya menjaga mendidik seorang anak. Karena mungkin seorang suami dari pagi hingga sore akan pergi bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi guru pertama bagi seorang anak nantinya adalah ibunya. Apa ibunya tidak mengajarinya dengan cara yang benar, dengan cara yang jahil, dengan cara yang tidak tepat, maka anaknya itu ya hancur. Tapi apabila karena segala sesuatu, segala apapun yang terjadi pada anak kita, orang yang pertama kali diikuti oleh seorang anak adalah orang tuanya. Jadilah contoh yang baik. Apabila kalian bertengkar, apapun ada masalah, jangan pernah tunjukkan kepada anak-anak kalian. Oke lah. Nanti anak paham pagi. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tak pantas kepada istri kita ataupun kepada suami kita. Dengar itu mempelai pria dan mempelai wanita. Dengar Pak, Yang wanitanya udah. saya sampai ke akunnya ini. Oke. Karena mempelai pria ini bukan hanya menjadi seorang suami, tapi ia bertindak sebagai kepala keluarga. Bahkan ketika dihisab nanti itu sangat berat, wahai saudara suami. Insya Allah. Saudara Saddam, saudara Saddam. Tangannya jangan mulai dari sana. Karena tanggung jawab menjadi seorang kepala keluarga itu sangat besar. Kita mempunyai istri, kita mempunyai anak. Tanggung jawab orang tua itu ada di diri kita. Hancur mereka, maka ikut hancur diri kita. Berkah hidup mereka, ikut berkah diri kita. Jadi segala sesuatu kalau rumah tangga itu mau sakinah, mawaddah, warahmah, itu tergantung suaminya dahulu. Sehat suaminya. Apabila suaminya berpikiran bijak, suaminya berpikiran dewasa, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak akan jauh dari kita. Tapi apabila suaminya melenceng dari situ, jahil, pergi pagi-pagi, pulang malam-malam sambil mabuk, itu apa gunanya? Begitu juga
dengan seorang calon mempelai wanita. Jangan hanya pandai merepet saja, Betul. mengobek sana sini. Ya. Tapi kewajiban menjadi seorang istri tidak pernah dilakukan. Datang suami capek-capek pulang kerja, bukan dikasih makan, malah dicepei, malah dimarahi. Oh sering. Dulu dari kawin. Mengangkat yang kata. Dulu dari kawin. Oh, isi kita disuruh Orang seharusnya suami datang kerja, datang bang, Samsiong. ini minum, bawakan kopi teh, cium tangan ya kan? cium tangannya, capek bang, tusuk bang ya, tusuk dia, lapar bang lapar, nah, kasih makannya, Itu baru nanti kalau memang masih sanggup main di kamar. Paham tuh? Paham. Jawab lah bang. Anak jawab Ki. Wah, Masya Allah. Oh, insya Allah. Karena Udah Pak jago. Cerai terus. karena Udah beli kan? karena menurut saya kunci sukses dalam rumah tangga itu berada pada suami dan istri. Ya. Apabila suami menjadi orang yang bijak, istri menjadi orang yang patuh pada suaminya. Karena sejatinya surga seorang istri itu ada pada suami, dan surga seorang suami ada pada orang tuanya. Iya. Dan ingat, walaupun kita sudah menikah, orang tua kita tidak boleh kita lupakan. Dan jangan pernah sekali-sekalipun untuk membedakan orang tua kita. Tidak ada perbedaan antara orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita murka kepada kita. Ridhallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Ridha Allah itu berada pada ridha orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka kepada kita. Apabila hal itu terjadi pada kita, kehancuran mungkin tidak saat ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, pasti akan menghampiri diri kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan, dan terakhir pesan saya, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, ingat, selalu kembali kepada Allah. Apapun masalah yang terjadi pada kita, apapun masalah yang akan menghampiri diri kita, hanya Allah yang bisa memberikan solusi kepada kita. Si istri kembangkan sejadah, suami menjadi imam, istri menjadi makmum, bersujud kepada Allah, berdoa mengangkat tangan, dan memohon ampun kepada Allah, meminta restu kepada Allah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Istafikum wa alil qataat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.